Kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, yuk kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'ati la'alakum turhamun. Sahabat al-fadil, ulama, anal-ulama, wa masyikon al-a'iza, khususon Ketua DKM Bapak Kasnari, tokoh masyarakat Bapak Wahyudin, dan yang mewakilinya semuanya, Ketua RT, ibu-ibu yang saya cintai dan saya sayangi, bapak-bapak sekalian yang hadir. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang hujan ini kita masih bisa diberi kesempatan Allah untuk berhadir dalam majelis yang paling termulia di dunia. Namanya majelis taklim. Nggak ada majelis yang dihadiri malaikat kecuali majelis taklim. Ya, kalau majelis yang dihadiri oleh setan banyak. Majelis gaple, nah setan banyak. Tapi kalau majelis taklim yang hadir malaikat, sayapnya dibuka, terus naungin kita semua nih, naungin Pak Kasnari, naungin semuanya, sambil berkata malaikat kepada Allah, ya Allah ampuni mereka, amin. Ya. Bu, yang mau dimakan silahkan dimakan Bu. Boleh makan, kalau ingin selamat tuh boleh makan, tapi dengan syarat mulutnya yang bunyi. Ya bunyi, jadi diam-diam aja, ngunyah aja kalau apa ya. Kalau bunyi saya terganggu, ya kan mau ngasih ilmu nih, ya. Jadi Bu, Bu, diminum Bu, silakan. Mari kita mulai. Ini tema yang saya bawain, yang mau dibawain ini berat ini Pak RW. Fikih Ramadan plus puasa yang sah plus ibadah berkah. Ini 3 bab ini. Nyelesainya 1 semester 6 bulan. Tapi buat ibu saya diskon. Saya korting 3 jam. Sanggup nggak? Nah, yang sanggup pulang apa-apa. Astagfirullah. Ini yang si tema saya. Ustaz mana? Astagfirullahaladzim. Iya. Baik, apa-apa. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya nih. Waktu saya ceramah sebulan lalu sampai detik ini, udah ada yang mati belum? Nah, kalau bapaknya, kalau ibunya ada nanti? Enggak. Alhamdulillah. Berarti doa tadi yang dibawain sama hadroh ini berlaku. Allah kabulkan. Allahumma apa sih? Berikanna ajaban wasabana titik terus. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bentar lagi Ramadan loh. Belum mati. Alhamdulillah. Kalau dari saya heran sebenarnya, kerasaan bulan lalu penuh nih. Mak-mak penuh, bapak-bapak penuh. Saya tadi mikir sampai semua Pak RW. Banyak yang mati. Ternyata hujan, ya. Hujan kalau nggak datang, saya jauh datang. Ya, jadi datang aja kalau majelis ilmu, karena majelis ilmu itu jurusu fi majelis ilmi. Hadirnya kamu di majelis ilmu itu lebih baik daripada kamu beribadah 60 tahun. Amin. Wah, pahalanya gede banget, ya. Yang dengerin gede, apalagi yang ngajar, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ya kita mulai. Fikih Ramadan. Ini bahasa di kampus nih, nyiksa beneran ini. Jadi puasa itu
Puasa bu, puasa. Itu banyak dibicarakan di berbagai kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, segala macam. Tapi definisi puasa itu cuma satu, imsak. Imsakun anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Itu puasa. Lalu diterangkan secara istilah al-imsaku anil akli wasyurbi wajimai wa ghairihima. Puasa itu nahan diri dari makan, minum, begonoan, sama yang lain-lain. Saya ulang ya. Puasa itu nahan diri dari makan, minum, begonoan. Begonoan atau begonoan? Tahu deh ya. Terakhir wa ghairihima, dan menahan diri dari segala sesuatu selain itu. Nanti diterangin. Jadi kita mesti banyak nahan diri di puasa itu gitu. Ya. Lalu minal fajri ilal maghrib. Nahannya kapan? Dari mulai fajar sampai maghrib. Maghrib ya. Itu intinya puasa. Ihtisabalillah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Nah, Rasulullah tambahin nih. Rasulullah bukan hanya menambahi, tapi Rasulullah penyempurna. Kata Rasulullah begini, laisa syamu minal akli wasyurbi. Puasa bukan cuma nahan makan minum, kata Rasulullah. Ya, dijelaskan innamasyamu minal lagwi warafath. Sesungguhnya puasa itu nahan diri dari lagwi, ngomong sembarangan. Bu, diem apa ya? Bu, puasa itu nahan diri dari ngomong sembarangan, lagwi. Itu ada di surat Ghosyah itu. Nanti di surga dikatakan di mana? Di surga. Hal ataka Ghosyah wujuhu yawmatin khasyah an sebah. Terus la tasma'u fiha laghiyah. Tidak didengar di surga itu, di dalam surga itu laghiyah, ucapan sia-sia. Nah, puasa itu nahan diri dari ucapan sia-sia. Ucapan sia-sia. Warafas, dan perbuatan kotor. Pikiran kotor, perbuatan kotor. Di puasa itu. Nah, jadi beban kita tambah. Kalau tahun kemarin fikih kita, pemahaman kita tentang puasa cuma nahan makan minum doang. Tahun ini tambah lagi. Nggak boleh ngomong sembarangan. Beneran bu. Begitu habis subuh ibu tiba-tiba ketemu mau ke pasar nih, belanja buat sahur bu, buat ntar sahur belanja, buat terbuka. Ketemu sama temen nih, tahu nggak? Yang ono, nah gitu kan. Lagi puasa. Yang ono, ibu langsung pergi. Nggak mau denger. Ini so imun, saya lagi puasa, nggak mau dengar. Ketika didengar, walaupun ibu nggak nyabut ngomong, batal. Gitu pak fikihnya. Rasulullah yang bilang, laisa syam, bukanlah puasa itu cuman anda nahan makan minum. Ada inti puasa itu apa? Al-imsaku anisyai, nahan diri dari segala sesuatu termasuk mulut. Makanya Rasulullah pesan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia pintar jaga mulut. Mulut itu cuma dua yang diperluin, yaitu dia berkata baik dan berkata benar. Orang yang berkata baik belum tentu benar. Orang yang berkata benar belum tentu baik. Coba tuh. Jadi sekarang ibu bapak, yuk kita latihan Ramadan ini supaya sah dan berkah tadi, kata MC ya. Sah, berkah, paham. Mulai ngomong tuh yang benar dan baik. Saya kasih contoh sekarang. Ngomong yang benar nggak baik, ngomong yang baik nggak benar. Bu, ibu lewat depan rumah bapak, Pak siapa ya? Pak RW. Pak RW tanya sama ibu, dari mana bu? Ibu jawab, dari sono. Mau kemana bu? Mau ke sono. Bener nggak?
Tetapi baik nggak? Nggak baik. Tuh, yang begitu nggak boleh di bulan Ramadan. Padahal lagi semua jawabnya. Pak RW ditanya sama ibu, udah makan belum Pak RW? Pak RW jawab, kalau nggak makan mati. Bener nggak? Tapi baik nggak? Nah itu. Tuh contoh lisan-lisan yang sembarangan kita selama ini, padahal bercanda. Di bulan Ramadan nggak boleh. Batal. Serius. Ini serius nih ya. Jangan bilang yang lain. Rahasia nih. Jadi mesti bersih bener dari soal mulut. Warofat juga dari perbuatan-perbuatan kotor. Ya. Jadi kita timbang-timbang dari bulan Ramadan ini, kelihatannya Allah dan Rasulnya ingin menjadikan kita seperti malaikat. Malaikat makan nggak, Bu? Pak, malaikat minum nggak? Malaikat punya istrinya. Kita disuruh diarahin menjadi malaikat supaya kita sedikit banyak hilang dosa, bebas dari dosa. Tuh, fikihnya begitu tuh ya. Jadi imsak tuh menahan diri dari kejelekan. Manusia ini bisa cakep cuma luar doang. Kalau dibongkar hati kita busuk, kang bohong, kang ngelak, ya apa lagi? Ada di diri kita semua. Jadi persiapan Ramadan yang 5 hari lagi ini, maka bersihkan lisan dan perbuatan kita. Itu pemahaman puasa dari segi bahasa dan segi istilah. Sekarang puasa itu diwajibkan kepada kita melalui apa? Itu tadi yang disebut oleh MC ini, Ustaz juga ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Bu, kalau ada hai, jawab lagi hai gitu ya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, Ibu barangan nih mulutnya. Kenapa ini dipanggil orang beriman? Karena kalau bukan beriman jangan coba-coba puasa, nggak sanggup. Iya Pak, Pak Duri. Kalau nggak beriman jangan puasa, buka aja udah. Kagak bakal sanggup, maka Allah pilih mukhatab dari puasa ini adalah alladzina amanu, orang-orang beriman. Kutiba itu bukan diwajibkan. Siapa yang bilang diwajibkan? Kutiba itu artinya ditulis. Hai orang yang beriman, telah ditulis kamu ini makhluk yang berpuasa. Cuman kan nggak enak benernya. Hai orang beriman, telah ditulis, nggak enak. Maka para ulama tafsir kemudian menerjemahkan ini telah diwajibkan. Karena diwajibkan itu bahasa Arabnya bukan kutiba, fardhu, wajibun, hakun. Nah itu diwajibkan. Contoh, al-jumu'atu wajibun hakun wajibun ala kulli muslimin illa min arba'in. Salat Jumat itu hak yang wajib. Nah, nggak ada kata kutiba. Nah, kenapa puasa disebut kutiba? Karena manusia yang puasa ini Bapak dan Ibu sekarang nih, dari zaman dulu belum kita lahir udah ditulis diwajibkan puasa. Seperti Allah mewajibkan orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, Nabi semuanya disuruh puasa. Nah, lakum tahun. Sehingga setelah jalan 2-3 tahun kewajiban puasa di Madinah, maka Jibril turun ngadep Nabi Muhammad SAW ketika Nabi lagi begini, lagi halaqah nih. Datang Jibril, bajunya putih, bajunya putih. Nah, ikutin saya Bu ya, Bu. Jibril bajunya putih, saking putihnya. Rambutnya Jibril begitu. Kita berperakan datang ke Rasul, nanya sama Rasul, ya Muhammad, ya, akhbirni anil iman, kabarkan padaku mengenai iman. Muhammad menjawab, al imanu antu'minu billahi, ya, iman itu gua beriman pada Allah, pada Rasul, pada Muhammad. Yang pertanyaan kedua, Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku tentang
Islam. Maka Muhammad menjawab, al-Islamu antashhada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus shalah wa tutiyaz zakah wa syamu Ramadan. Islam itu engkau syahadat, engkau sholat, engkau zakat, engkau puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan masuk menjadi rukun Islam. Selain diwajibkan, dia juga ciri orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam nggak puasa, nggak zakat, hukumnya apa? Hukumnya apa tuh? Orang Islam nggak puasa, nggak zakat, nggak sholat, apa? Kafir. Ya. Jadi ini puasa ini hukumnya wajib, sehingga yang tidak melaksanakannya Islamnya harus syahadat lagi itu ya. Itu fikihnya tuh Ustaz, fikih itu ya. Udah ya, cukup ya, banyak dah, 2 semester tuh. Kemudian kapan puasa itu? Dalam Al-Baqarah itu ayat puasa itu, ayat 184-nya di awal disebut ayyamam ma'dudat. Puasa itu hari-hari tertentu, hari-hari tertentu ya. Di mana, di bulan apa? Ayat 185-nya di awal bilang syahrul Ramadan. Tuh ya, waktu segitu. Nah, mulainya kapan? Nah, kita jangan ribut ya Pak ya Pak RW. Ini nanti orang Indonesia biasanya menjelang puasa ini ribut. Ada yang hisab, ada yang ruqyah. Mulainya kapan? Mulainya puasa 1 Ramadan. Gimana cirinya? Ada yang hisab, ada yang hilal. Nggak apa-apa, dua-duanya bener. Problemnya ini Bapak, kesalahan kita ya, pemerintah kita mengizinkan dua-duanya dipakai. Satu aja, kan nggak ada yang berantem kalau satu. Karena dua-duanya dipakai dan boleh, dua-duanya mengumumkan. Jadinya kita bertanya-tanya, yang manakah yang sah? Padahal dua-duanya disuruh dalam Quran dan dalam hadis. Saya nggak perlu terangkan banyak-banyak di sini ya. Menerangkan hilal ini bisa sampai subuh. Siang ibu ya, terus lapar lagi ya, makan pisang gitu ya. Udah ketahuan tuh ibu yang kerudung itu tuh 3 pisangnya tuh. Saya udah hitungin tuh. Makanya pisang saya kasih follow lagi tadi. Soalnya ibu tuh kayaknya ini lapar gitu ya. Baik ya, jadi kapan dimulai puasa? Tanggal 1 Ramadan. Berapa lama puasa itu? Menurut Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang paling berani, yang kata Nabi ini setan lari kalau lihat Umar nih. Umar berkata, kami ini golongan yang tidak bisa baca dan tulis, nggak bisa ngitung. Tapi kami diberitahu oleh Rasulullah bahwa setiap bulan Hijriah itu jumlahnya bisa 29, bisa 30. Jadi kadang-kadang kita puasa bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nggak apa-apa. Asal jangan ada yang 28, jangan ada 31, lebay. Ya. Jadi tetap 29 atau 30. Oh, fikihnya sampai ke dalam waktu segala macam. Ya. Lalu habis itu jumlah hari puasa udah, makanya termasuk kepada peserta puasa. Siapa aja nih yang boleh ikut puasa? Semua muslimin yang mukmin. Bu, yang boleh ikut puasa siapa? Semua muslimin yang mukmin. Kalau tidak mukmin, jangan ikut puasa. Saya bilang dari sekarang, tidak akan sanggup, malah akan buat dosa. Jadi siapa-siapa yang muslim dan mukmin, terkecuali 3 golongan. Nah ini, jadi wajibnya puasa, pelaksananya puasa ada muslim dan mukmin. Dikecualikan 3 golongan. Golongan pertama, nah ini ibu senang nih. Golongan pertama adalah golongan perempuan yang haid dan nifas, nggak wajib puasa, tapi wajib ganti. Maka Siti Aisyah pernah bersaksi, kunna nu'maru bi qada'i shaum wa ma nu'maru bi qada'i shalah.
kami perempuan-perempuan ini ketika haid kami disuruh ganti puasa, tapi nggak disuruh ganti sholat. Jadi ibu-ibu nanti pas 1 Ramadan haid atau nifas habis melahirkan, nggak apa-apa, makan aja setengah hari makan, zuhur makan, asar makan, nggak apa-apa, ya, nggak ada yang marah, kenapa? Nggak ada yang marah. Tuh golongan pertama. Jadi puasa itu wajib, pelakunya pesertanya muslim dan mukmin, muslimat dan mukminat juga, laki perempuan sama, wajib dia kena puasa, mukallaf dia kena puasa. Lalu kecuali ada 3 golongan. Golongan pertama tadi golongan perempuan yang pada saat Ramadan ya masuk waktu puasa mengalami haid, maka dia tidak wajib, bahkan dilarang puasa, haram puasa, nggak boleh, ibu ya, jangan nekat masih haid karena ikut sahur, bikinin sahur, ikut puasa juga, nggak apa-apa dah, yang penting Allah Maha tahu, nggak boleh gitu, ya. Yang kedua, golongan itu ada dalam ayat Quran itu, ya, famangka minkum maridun au ala safarin faiddatu min ayyamin ukhra. Ini golongan kedua yang boleh tidak berpuasa tapi ganti, yaitu golongan orang-orang yang sakit yang jelas bu ya, flu berat, sakit gigi, ya, sakit yang ibu mesti agak demam, mesti selimutan, ya, mesti makan minum obat, itu nggak usah puasa. Jangan sakit jerawat, panu, nggak puasa, ya, norak itu, ya. Maridon itu sakit yang ibu-ibu agak kurang bebas bergerak gitu. Nah itu boleh nggak puasa. Ya begitu ya. Jadi pamangkana minkum maridon au ala safarin, atau dia dalam perjalanan. Kemana? Nah ini yang diizinkan syariat. Perjalanan yang boleh tidak puasa itu perjalanan ibadah, perjalanan berobat, perjalanan cari ilmu, bukan perjalanan hura-hura. Mana lo? Mau ke Bali gue, mau selfie di pantai, ibu-ibu pada selfie tadi, ya, udah ada bisa masih selfie, krek tadi. Nah, orang yang mau berangkat ke Bali selfie nggak boleh, puasanya digodok, nggak boleh, karena itu perjalanan hura-hura. Yang boleh perjalanan ngantar orang sakit, perjalanan studi, jadi kalau perjalanan piknik nggak boleh, ya. Deh, nah itu golongan kedua. Jadi kenapa? Diganti judul Ustaz itu. Iya, tadi sama aja itu. Ya, apalagi itu kompak rombongan bersarikat nggak puasa gitu untuk pergi ya, nggak boleh. Ya, jadi itu golongan kedua yang dia tadinya diwajibkan, tapi Allah ringankan dengan rukhsah. Kamu sakit, kamu jalan, maka boleh kamu nggak berpuasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, tapi ganti di hari lain, di bulan lain selain Ramadan. Ya. Golongan ketiga, wa'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Siapa yang nggak bisa puasa, nggak sanggup puasa, bu, nggak sanggup puasa itu ada banyak. Di antaranya orang uzur, orang tua yang pikun. Orang tua pikun banyak nih bu. Misalnya ini, dia sholat lohor 6 rakaat, jangan dimarahin, karena udah nggak bisa ngitung otaknya. Habis 4 orang salam dia naik lagi, nggak apa. Nah, yang itu nggak usah puasa, nggak apa-apa. Atau orang yang kerja di tambang di bawah tanah, kedalaman berapa meter Pak Jur? Kalau di bawah tanah tuh panas 20 kolam renang. Ini tambang nih Pak, ini kayaknya kurang gaul nih Pak Haji. Ya. Menusuk ke dalam, atau kerja sebagai kuli bangunan yang di atas genteng tuh, masang kuda-kuda, panas terik, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Itu masuk dalam wa'alal ladzina yutiquna fidyah. Atau sakit koma bu. Kalau koma bunyinya begini bu. Nah, keluarganya di keluar ruangan, Yasin buat, nah itu koma. Tinggal nunggu, tahu deh. Itu nggak usah puasa. Gimana mau puasa? Maaf apa yang bisa? Sahur lagi nggak bisa.
Ya, nah itu masuk fidyatun to'amu miskin. Bayar fidyah. Bayar fidyah berapa ya Pak? Pak Asari bayar fidyah berapa? Satu mut. Yang bilang mut siapa tadi? Angkat tangan Bu. Oh, satu. Ayo Bu dimakan pisangnya Bu. Satu mut itu setengah kilo. Satu mut berapa? Setengah kilo khut. Khut itu makanan pokok. Jadi kalau kita setengah kilo beras, kalau di Saudi Arabia setengah kilo kurma, setengah kilo gandum untuk bayar fidyah tiap hari. Kalau dihitung makanan matang, setengah kilo itu jadi makanan untuk 3 kali. Makan pagi, makan siang, orang miskin ya, makan malam. Jadi tiap orang yang itu nggak puasa, dikaliin harinya, bayar tuh. Jangan bayarnya pas takbiran di panitia masjid, jangan. Cari orang miskinnya, tiap hari datengin, saya bayar fidyah nih, gitu ya caranya ya. Caranya untuk itulah yang kita bicarakan, yaitu orang-orang yang boleh nggak puasa padahal diwajibkan. Kemudian masuk kepada tema tadi yang diberikan, sahnya puasa. Sahnya puasa. Sah itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya sahih. Sahih. Maksudnya betul-betul murni gitu. Ya, betul-betul ya ini yang benar-benar puasa begini gitu. Nah, puasa yang sah seperti itu. Gimana puasa yang sah itu? Orangnya mesti muslim, mesti mukmin, mesti yang sanggup, mesti sadar, mesti akil, mesti balik. Ya, akil atau balik. Jadi gini Bu, anak-anak nih, itu belum akil balik, akalnya belum nyampe, ya, dan dia bukan mukallaf. Ditandai dia mukallaf kalau perempuan haid, kalau laki-laki umur 15, ya, udah ihtilam. Bu, ihtilam apa Bu? Apaan? Ditimpuk, apaan? Oh, mimpi basah, kayak lagunya Elvi dong. Basah ya, seperti itu. Itu ya, syaratnya itu sah. Kemudian syarat kedua yang penting, dan ini terjadi salah paham, Pak, Bu, dengerin. Syarat kedua sahnya puasa ada niat. Ada niat. Niat itu makosid. Makosid itu azam. Ntar saya bulan Ramadan ini minta tolong sama Allah, saya niat untuk puasa full. Nggak seperti tahun lalu. Niat udah. Niat itu perbuatan hati. Nah, di sini salah pahamnya beberapa golongan dalam Islam. Niat itu kadang-kadang ada yang dilafalkan. Nawaitu sama godin anadai fadu syahri haji sana. Kalau orang mobil udah bilang haji sana, tahun ini ya sekali aja di awal Ramadan ya. Apa sekarang ngomongnya boleh? Nawaitu, saya berniat puasa tahun ini. Udah cukup, jangan tiap malam. Tapi ada juga golongan yang ngomong masuk tiap malam habis tarawih biasanya ya. Habis terawih ya, udah mau bubar, mau itu barang-barang, pakai itu, bung ya, boleh, monggo aja silakan. Tapi intinya, yang sebenarnya niat itu ada di hati. Sehingga memang umat Islam di Indonesia terbelah-belah. Ada yang sholatnya pakai usolli, ada yang tidak. Yang mana yang benar, silakan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah nanti. Ya, kita nggak bahas itu sekarang di sini ya. Ada niat nomor 2. Nah, nomor 3 yang penting, sahnya puasa kalau bisa meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Udah balik, udah muslim, mukmin, udah niat, tapi begitu praktek banyak melanggar dan melakukan perbuatan yang melanggar puasa, nggak sah, bubar puasanya. Dan kalau bapak bubar puasanya dengan sengaja, nggak ada gantinya kecuali bertobat di hadapan Allah taubat nasuha sebelum kita mati. Nah, apa aja perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa sehingga puasa menjadi nggak sah? Nomor 1, tolong catat, kalau yang mau catat silakan. Nomor 1, makan
minum, dan jima di siang hari. Makan, minum, dan jima bagi yang bernikah di siang hari. Nah, tapi kita lihat nih, apa maksudnya dilarangnya kita makan dan minum dan jima di siang hari? Padahal 3 itu halal. Halal bukan? Bu, tempe di dapur ibu halal nggak? Kalau bulan puasa? Habis maghrib halal. Pak, tahu di rumah bapak di dapur itu halal kan? Bulan puasa siang hari haram. Jadi kita berpuasa dengan yang halal nih. Pertama itu ya. Kalau kita dengan sengaja main comot aja itu bulan puasa, udah nggak sah dan batal. Pertama, makan, minum, dan jima. Ya, jadi nggak boleh kita lakukan itu. Kedua, perkara-perkara yang dilarang. Ya, apa aja? Dusta, bohong. Bu, tanggal 27 Ramadan kan ada biasanya peringatan apa namanya? Nuzulul Quran. Tanya bu bapak, yang masih kerja, jangan yang udah pensiun, THR udah keluar belum pak? Bapak biasanya nyimpen dikit tuh, baru udah keluar, bilangnya kagak, bohong. Sekali bohong, puasanya nggak sah. Padahal bohongnya bukan siang hari, bohongnya malam padahal. Ya tuh bapak itu mana pengalaman nih? Bu yang keluar lagi siapa nih bu? Kan bohong nih. Tetap pak, dustanya mau siang mau malam kalau bulan puasa, puasanya terpengaruh jadi nggak sah. Nggak boleh di bulan puasa jadi kan bohong, nggak boleh. Dan bulan puasa namanya bulan suci, 1 bulan penuh 24 jam suci. Suci itu artinya bebas dari kesalahan. Jadi bohongnya malam pasti imsak tetap mempengaruhi sahnya puasa di siang harinya. Hati-hati. Dusta, bohong. Kemudian perbuatan jahil atau maksiat, macam-macam ini. Perbuatan jahil, maksiat. Misalnya perbuatan-perbuatan yang malah keterlaluan, judi, segala macam itu nggak boleh. Ya. Kemudian rofat itu perbuatan kotor, baik melalui lisan dan melalui perbuatan. Joget itu rofat dulu. Joget boleh nggak pak? Boleh. Di bulan lain, bulan Ramadan nggak boleh. Nggak boleh. Putar ke kiri, ya. Namanis putar, ya kan? Ada ke kiri. Waktu ke kiri, pinggul itu goyang nggak? Goyang. Dilihat apalagi orang, mantap kali nih. Ya. Yang batal yang bilang mantap, yang bikin batal juga nggak sah puasanya. Hati-hati, itu namanya rofas. Bisa juga rofas itu dengan perkataan, ya, ibu ngerayu, ibu mendesak, bapak manggil cewek lain, neng, mana neng, nah, masuk rofas. Nyanyi juga rofas. Jadi kalau kita mau memahami kenapa ada sebagian ulama mengharamkan lagu dan musik, karena arahnya ke situ. Musik itu bisa mengundang syahwat kalau yang memainkannya nggak bener. Lihat tuh musik-musiknya Rolling Stone. Di sini yang gemar sama Mick Jagger siapa? Ya? Hah? Mick Jagger. Itu isinya semuanya mengenai begituan. White horses, apa namanya? Morfin apa? Opium, segala macam. Lagu Indonesia juga begitu. Coba lihat lagu-lagu Krisyen, lagu Ahmad Dhani. Setiap ada kamu, mengapa jantungku letak lebih kencang seperti genderang mau perang. Aku sedang ingin apa? Apa lo? Itu lagu penjorok bu. Nah itu namanya rofat. Bulan puasa jangan begitu. Sambil bikin buka puasa goreng-goreng, aku sedang ingin bercinta. Batal puasa. Nah itu. Jadi kalau mau teliti, makanya kata Nabi, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu teliti melihat puasa ini sendiri.
Saya nggak mau begini lagi Ramadan, nggak mau begini itu namanya teliti, hati-hati. Sifatnya disebut dengan wirai atau warok. Warok, kata Umar bin Khattab, Anda masuk ke ruangan gelap yang licin dan gelap. Coba gayanya ibu gimana? Kalau masuk musola lagi banjir nih, lagi licin nih, gelap. Pasti gini kan, pelan-pelan. Puasa begitu. Hati-hati, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan goyang. Hati-hati. Itu makanya ada beberapa kemudian yang membolehkan kita beramal dengan hadis doif. Bunyinya begini: An-naumu fi syahri Ramadan huwal ibadah. Tidur di siang hari di bulan Ramadan ibadah. Itu hadis palsu itu. Tapi boleh beramal dengannya, menghindari kita jadi batal. Coba bapak-bapak ini, yang ibu-ibu mah nggak pernah. Bapak-bapak ini seringnya sore ngabuburit, bilangnya cari bakwan buat buka puasa. Ya. Tapi sampai jauh ke Villa Dago Mas itu. Lihat yang jual bercak-cak Pak. Apalagi ibu kalau beli baju lebaran ntar ke mall, jangan ajak bapak, biarin bapak di rumah, minta duitnya aja. Kalau ajak bapak, ibu gak sakit hati. Ibu milih pakaian, bapak ngomong SPG-nya. Ya, jadi itu bulan puasa itu godaannya banyak Pak. Ya, itu ya. Jadi Arafat. Kemudian yashop itu tidak boleh orang puasa, tidak sah orang puasa marah, baik marah dalam skala kecil, namanya maghdub, murka itu, atau dalam skala besar, sampai timbul adawah, ghadab wal adawah, marah dan membuat permusuhan gitu, ngamuk gitu. Siapa di sini yang dakwah? Lawan gue nih. Siang-siang kayak bolong ngomong begitu bulan puasa. Wow, itu batal, nggak sah. Ya, jadi nggak boleh yasrob. Kemudian yang pertama tadi adalah makan minum jima, kedua perkara yang dilarang, dan sahnya puasa jika orang bisa menghindari perkara yang merusak puasa. Yang tadi dilarang sekarang merusak puasa. Merusak itu bahasa Arabnya fasad, artinya puasanya cacat. Misalnya gini, Pak Jururi dinilai oleh malaikat, ditulis puasanya nilainya mestinya hari ini, hari Jumat ini 100. Gara-gara melakukan ini tinggal 90. Ada pahalanya tapi dikit, turun gara-gara rusak. Apa aja itu? Rusaknya puasa, kata Rasulullah, yuhassilul fasadu fis shaum. Rusaknya puasa disebabkan dengan satu, bisyatmi, menghina. Syatmi itu menghina. Seringnya menghina ini kalau kita dalam posisi di atas, baik dalam harta, dalam ilmu, dalam segala macam kita di atas, maka sering kita merendahkan orang yang di bawah kita. Ya, orang kalau punya duit banyak tangannya nunduknya enak. Misalnya saya nih punya duit 1 miliar, sumbangin ke Huda, kasih Pak RW. Diajak sama RW dong saya, ya Pak, lihat Pak, misalnya mau dibangun gitu. Karena saya nyumbang, tangan saya enteng aja. Jangan sini ya, ini pindahin kasih. DKI karena saya ngasihnya gede. Tapi ada Pak Rudi ngasihnya 10.000. Ikut tunjuk dia, ini pindahin. Sebelahnya bilang, udah ya, dia mah yang penting makan gitu kan. Iya, ya kan? Nah itu, jadi pertama menghina, kedua warkozah, penuduh. Puasa nggak boleh nuduh, walaupun kita saksi mata. Misalnya kita melihat sesuatu kemungkaran, kalau bisa cegah, kalau nggak bisa cegah, kita bawa muka. Jangan nuduh dia, karena ada hikmah di balik dia berbuat itu karena apa? Jadi misalnya ada orang mencopet, Umar bin Khattab kalau dia copet, dia nanya dulu, kenapa kamu nyopet? Enggak serta-merta dihukum. Kenapa kamu nyopet? Oh saya lapar. Maka yang dihukum oleh Umar bukan dia, keluarganya, orang tuanya tanya lagi, kenapa kamu nggak kasih makan anakmu? Dan segala macam.
ya, dan jangan sampai menuduh kita. Yang ketiga, wasyahna, dan bermusuhan. Yang keempat, wal baghdha, dan membenci. Dan kelima adalah perbuatan yang sejenis dengan itu merusak puasa. Di samping itu ada lagi yang merusak puasa yang lainnya, bergunjing, gibah, ngadu domba, bohong, memandang dengan syahwat. Nah ini memandang dengan syahwat. Ibu-ibu mah nggak pernah, ibu-ibu tuh orang yang sopan, ya bu ya, ibu-ibu sono Papua Timur, bapak-bapak ini yang biasanya ya melihat lawan jenis, lalu ada sir, ada apa? Ada apa? Sir. Kalau yang diomongin mau bencong, ser, apa? Nah, ibu nggak mau dulu saya, ser gitu. Ya. Ada sir. Ibu-ibu nggak pernah begini. Cuma ibu-ibu itu lebih hati-hati kalau emang dia naksir sama cowok, Pak. Ibu-ibu lebih hati-hati, dia nggak akan ucapin sama ininya. Tapi biasanya ibu-ibu gini, ya gitu, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak, wow, ibu-ibu diem biasanya. Nah ini nggak boleh. Matanya nggak boleh dipakai untuk syahwat, bisa merusak puasa. Dan terakhir adalah sumpah palsu. Nah, perkara-perkara yang saya sebut tadi semuanya, makan, minum, jima, lalu yang dilarang, yang membatalkan dan yang merusak puasa ini tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Diharapkan setelah Ramadan berlalu terbiasa kita. Jadi orang yang bisa ngerem mulut dan ngerem jawarih anggota badan menjadi perbuatan yang baik. Itu bab yang kedua. Udah habis ya. Bab kedua, puasa yang sah udah habis ya. Terakhir, katanya tadi judulnya fikih Ramadan, puasa yang sah, ibadah yang barokah. Barokah artinya apa? Yang tahu angkat tangan. Tuh udah dijawab. Ente ini sih makan mulu. Lu bareng ibu mau ah. Pertamanya bu, ya bahasa Arabnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Nah kalau disanding dengan ibadah, berarti ibadah yang menghasilkan banyak kebaikan. Nah dalam malam ini banyak itu, malam ini khusus untuk Ramadan ini, tolong dengerin baik-baik. Kalau bisa laksanakan 6 ibadah ini. Ingat-ingat 6 ibadah ini, ya, supaya menunjang ibadah Ramadan kita menjadi barokah, ziyadatul khair, menambah kebaikan. Yang pertama, mumpung masih belum Ramadan nih, masih berapa hari lagi? Ini minggu ya? Tiga hari lagi. Hendaknya orang-orang yang berniat puasa udah mantep, udah azam ini membersihkan diri. Membersihkan diri. Bukan mandi mah tiap hari, tapi bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ini penting. Ini penting. Maknanya begini. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban kemarin, itu Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban menginformasikan bahwa ketika malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan jamaah mushola Nurul Huda. Amin. Amin. Ya, Allah perhatikan. Wah, jamaah hamba-hambaku Nurul Huda nih baik-baik semua. Amin. Panjang umur semua, amin. Nggak ada yang mati, ya, nggak ada yang mati itu sekarang. Lalu setelah Allah perhatikan, Allah mengampuni semua kita ini, amin. Ini susah kemarin, udah diampuni. Illa isnan, kecuali 2 golongan. Nah, uzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk 2 golongan ini. Apa itu? Golongan pertama, golongan yang musyrik. Musyrik, kedukun, pakai jimat, cincinnya merah nih, hati-hati nih, ada isinya cincin gue nih. Hati-hati lu jangan kena gue. Kecombongan merah nih dari Tasik, ada isinya. Gue ambil dari Banten nih, Menes, Batu Quran, daerah mana tuh? Dah, yang begitu tinggalin, karena Allah
Rasulullah mau menginformasikan nisfu Sya'ban. Semua hamba Allah perhatikan, hamba mukmin ya. Kita kan mukmin semua nih. Nggak ada kan yang bukan mukmin semua. Allah perhatikan, Allah ampuni kecuali orang musyrik. Kedua, yang nggak diampunin musyahin. Apa? Musyahin. Siapa musyahin itu? Orang yang punya masalah sama orang lain. Orang yang dendam, orang yang benci sama orang. Bu, ibu benci nggak sama saya? Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan sampai benci, apalagi ustaz. Sumpah ibu. Jangan benci. Jangan ada yang dibenci di dunia ini, jangan dibenci. Semisal kita pernah jadi korban orang dosa sama kita nih. Telepon. Anggap aja kita yang salah. Udah mau puasa nih, maaf ya. Padahal itu nggak salah. Itu begitu. Pokoknya bersihnya kedua pihak. Bersihin dosa ke atas, jangan sirik. Bersihin dosa ke samping, jangan ada dosa. Seandainya tadi kita yang salah, maka kita datangi orang yang kita zalimin, minta maaf, minta kisah juga boleh. Kalau kita ambil haknya, kita balikin haknya. Uang kayak apa kayak semuanya itu. Tolong lakukan sebelum Ramadan. Kenapa ini saya beritahukan pada tahun ini ibadah yang berkah yang pertama. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka insya Allah, jangan sampai Ramadan Bapak Ibu sekalian tidak pernah akan sukses. Ingat, satu hari di bulan Sya'ban pernah Rasulullah khutbah Jumat, ya kan? Mungkin pernah dengar hadisnya. Jibril kemudian menghampiri Rasulullah. Sahabat lain nggak melihat. Rasulullah bilang amin. Keras itu. Ditanya sama sahabat setelah khutbah, kenapa tadi bilang amin? Jibril datang pada aku dan berkata, Rohima afu abdi ba'udan. Sungguh merugi dan celaka. Dakhala Ramadan falam yukfar lahu. Orang yang masuk bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan, sahur, puasa, tapi nggak diampuni. Kenapa nggak diampuni? Karena di bulan Sya'ban nggak diampuni dia. Gara-gara apa? Musyrik dan musyahin. Bersihin atas, samping, bersihin. Itulah makna kenapa orang banyak berkunjung ke kuburan di bulan Sya'ban, nyadran bahasa Jawanya. Kenapa coba? Karena Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, kalau kita salah orang mati, orangnya udah mati, mau minta maaf gimana caranya? Doain dia supaya dia diampuni Allah. Itu kafaratmu. Sehingga di mata Allah terhitung kamu sudah minta maaf sama dia gitu. Dengan mendoakan dia. Makanya kita doakan orang tua kita sebagai tanda bahwa kita dulu pernah salah orang tua, dan kita minta ampunnya kepada Allah supaya dia mengampuni orang tua kita. Ya Bu? Sanggup? Insya Allah. Siapapun, Pak? Sanggup? Ingat, orang yang kita sakiti bisa aja bukan orang lain, tapi orang rumah, anak, istri, suami. Tolong deketin, ntar Bu, ntar Bapak pulangnya ya dari masjid nih. Bapak kan udah buka sarung, ya, ganti baju ke tanah. Pegang tangannya, Pak. Ibu ini banyak salah. Mau Ramadan, Pak, Ibu pengennya diampuni di bulan Ramadan. Karena janjinya Rasulullah itu bukan seperti Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang iman dengan ihtisaban berpuasa di bulan Ramadan diampuni. Tapi kalau dalam keadaan dia disirik atau musyahir atau bulan Sya'ban kemarin nggak diampuni, insya Allah nggak diampuni di Ramadan. Rugi dong. Rugi dong. Ya, itu pertama. Jadi ibadah yang berkah ini dimulai dengan kita membersihkan diri seperti
kita 0-0. Jadi kita minta sama lawan kita, sama musuh kita free ya, 0-0. Udah gak ada masalah. Ya. Kedua, tolong perhatikan baik-baik. Jangan pernah tinggalin sahur. Nabi berkata begini, tasahharu, sahurlah kamu, fa inna fi sahuri barakah. Karena dalam makanan sahur itu ada berkah. Tuh kan berkah kan? Berkah yang kedua nih. Apa yang dimaksud dengan makanan sahur ada berkah? Seorang sahabat namanya Irbad bin Syariah pernah bersaksi begini, Nabi mengajak saya sahur di bulan Ramadan. Nabi berkata begini, halumma fi ghadatil mubarak. Sini makan sahur sama saya, makanan berkah. Jadi Nabi kemudian berkata di kemudian hari, jangan pernah tinggalin sahur. Walaupun kamu hanya minum air seteguk dan kurma sebiji, yang penting sahur. Kenapa? Karena dia berkah. Kenapa berkah maksudnya? Apa maksudnya berkah? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena ketika kita sahur, Allah dan malaikat bersalawat kepada kita. Masya Allah. Hebat gak Bu? Yang hebat siapa? Allah kan yang nyiptain kita. Kok Allah mau bersalawat pada kita? Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi sahur itu berkahnya karena ketika kita lagi sahur, Allah bersalawat pada kita, malaikat bersalawat pada kita. Cara Allah bersalawat kepada makhluknya, Allah memuliakan kita dengan menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk di langit. Contoh, Pak Ustaz namanya siapa? Abdul? Luar biasa. Allah kemudian berkata ketika Pak Ustaz Abdul Aziz sahur nih, malaikat, lihat nih hambaku Abdul Aziz. Dia udah berniat untuk menghentikan syahwatnya di siang hari demi aku. Lihat nih, begitu cara Allah bersalawat. Cara malaikat bersalawat pada makhluknya, pada makhluk Allah, pada kita. Malaikat waktu kita sahur tuh, ya Allah, Allah maghfir lahum, ampuni mereka ya Allah sekeluarga nih, ampuni mereka itu. Itu barokahnya. Barokah Ramadan ini di situ. Ya, yang kedua. Ini ada 6 Bu ya, tinggal 4 lagi. Yang ketiga, ibadah yang barokah, perkuat kesabaran. Kata Sayyidina Ali, sabar ada 3. 1, sabar ngadepin musibah. 2, sabar dalam ketaatan. 3, sabar menghindari maksiat. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada 2 yang ini, nomor 2 nomor 3 nih. Kita sering memperkuat kesabaran dalam ketaatan. Siapa yang nggak tahan gitu ya, yang mesti sabar. Kalau siang hari kita ini kan lapar gitu, pengennya makan, tapi karena taat kita tahan ke maghrib. Itu baru lapar itu doang, belum yang lainnya ya. Jadi sabar dalam ketaatan, juga sabar menahan maksiat. Jadi kita udah nggak mau siapa di bulan Ramadan. Nah, kita berkuat kesabaran. Kata Nabi, syahrul Ramadan huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabri sawabuhul jannah. Dan sabar itu balasannya surga. Insyaallah Bapak dan Ibu Nurul Huda ini bisa sabar menghadapi puasa supaya dapat surganya. Amin. Amin. Nomor 4, usahakan supaya dapat keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Kalau dalam ayatnya Allah menjanjikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Artinya maknanya menurut Imam Qurtubi, beribadah atau berbuat baik pada malam Lailatul Qadar akan dapat ganjaran beribadah 83 tahun 4 bulan. Bayangkan pahalanya besar sekali. Usahakan Bapak Ibu dapat malam Lailatul Qadar ya.
Kata Rasulullah, man khurimaha faqad khurimal khairu kullahu. Siapa yang enggak dapat Lailatul Qadar, dia terhalang dari semua kebaikan Ramadan. Karena puncaknya kebaikan Ramadan ada di malam Qadar. Nah, tapi kapan dia berlangsungnya? Informasi Rasulullah adalah 10 malam terakhir. Informasi lagi lebih tajam, malam-malam ganjil. Nah, di malam ganjil ini kalau bisa banyak berbuat baik. Ya baca Quran, ya sedekah, ya ngobrol tapi dengan keluarga, ramah tamah segala macam. Nggak usah macam-macam, nggak usah nonton, nggak usah di pos hasib. Di masjid itu yang diomongin Allah Rasul. Kalau di pos hasib yang diomongin inul. Goyang itik apa ngebor. Tahu itu. Saya heran nih ibu sini selawat bisa, joget bisa. Itu Lailatul Qadar. Nomor 5, ini yang dilupain, yang banyak dilupain orang nih. Ada ayat dalam Quran di ayat puasa ini, ketika Allah selesai menceritakan fikih puasanya itu, ditutup dengan begini: walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah dalam puasamu ini dan bertakbirlah. Jadi takbir itu mukayyad, ditentukan, diwajibkan atas petunjuk yang diberikan padamu supaya kamu banyak bersyukur. Kita kan belum puasa nih sampai akhir nanti, banyak dikasih petunjuk oleh Allah. Petunjuk gimana cara. Bahkan kadang-kadang nih Bu, Pak, Bu, orang yang nggak lancar baca Quran, kalau dipaksain tiap habis tarawih, pulang tarawih baca Quran, lancar. Lancar Bu? Lancar. Tajwidnya bagus, makhrajnya indah gitu. Ya begitu ya. Jadi takbirnya itu keras. Karena takbir zikir yang boleh keras itu ada 2. Takbir pada waktu sholat Id dan pada waktu ibu bapak naik haji mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu nggak boleh. Kata malaikat, ini orang gabu apa? Musik keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda, walik musik keras. Bahkan Jibril menegur Rasulullah karena sahabat-sahabat tadi talbiyahnya pada pelan semua. Ya, jadi takbirnya dari rumah, jangan ibu keluar rumah pakai speaker, pakai horek apa? Oh. Iya. Jangan di rumah aja sambil bikin ketupat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu bapak ngeliatnya juga Bu langsung, ya demen ya ibu, ya Allah merdu banget suara Allah gitu. Jadi takbir. Batasnya nanti Idul Fitri, takbirnya boleh takbir itu ketika khotib dan naik mimbar, kelar ya takbir lagi. Nah, tapi takbir diperintah. Ya. Jadi jangan sampai gak takbir. Banyak di antara kita yang melupakan takbir ini karena saking senengnya udah malam takbiran, besoknya boleh makan lagi, lupa takbir. Padahal takbir itu diperintah. Terakhir, zakat fitrah. Ini ibadah yang terkait dengan puasa nih. Zakat fitrah. Ini saya bacain dulu nih ya. Kenapa dia terkait? Kata Ibnu Umar, sahabat Nabi, beliau bersaksi begini. Faradhu Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan kita zakat fitrah. So'an min tamrin wa so'an min so'an min syairin. Satu sok dari korma dan satu sok dari gandum di zaman itu ya. Alal abdin wal hurrin, baik itu orangnya budak maupun merdeka. Wal kabirin wa sogirin, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil. Coba semua kan kena nih. Di antara baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, di antara kaum muslimin. Jadi zakat fitrah itu zakat wajib, zakat badan. Setiap muslimin wajib bayar zakat, baik anak kecil atau orang dewasa, dia bujak atau dia merdeka, dia laki-laki atau perempuan. Itu ya, saudara ya. Jadi jangan lupain zakat fitrah, buatin zakat fitrah. Kedua hadisnya, kata Ibnu Abbas, lihat baik-baik nih ya. Faradhu Rasulullah SAW zakat al-fitri
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tuhrotal liso ini, watuk matalil masakin. Nih, zakat fitrah itu gunanya tuhrotal liso ini, membersihkan diri orang yang berpuasa. Jadi gini Bu, kalau di puasa kita itu banyak cacatnya kayak tadi tuh, ngomongin orang segala macam itu bisa dihapus dosa itu dengan zakat fitrah. Jadi penting nggak? Penting ya. Waktu matalil masakin, zakat fitrah itu dibatasi untuk asnaf orang miskin. Ya, jangan gampangin zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu termasuk zakat to'am, zakat makanan. Jangan bayar pakai duit, pakai beras. Ya, jadi jangan bayar pakai duit. Yang boleh bayar pakai duit itu mazhab Hanafi. Ketika itu, sekarang mazhab Hanafi sudah berubah, harus makanan pokok. Jadi bayar pakai beras. Boleh pakai duit kalau panitia bilang ini akan saya belikan beras, boleh. Ya, itu jangan lupa bahwa zakat fitrah itu ternyata bisa membersihkan diri bagi orang-orang yang berpuasa. Tuh, ya. Nah, bayarnya kapan? Kalau lihat dari hadisnya, seluruh bulan Ramadan itu adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi nanti nih hari pertama Ramadan, kalau mau bayar silakan. Tapi rugi ya. Artinya kita belum puasa udah bayar zakat. Maka hadisnya berkata begini, man addaha qabla sholat, barang siapa yang bayar zakat sebelum sholat id, batasnya, fahiya zakatun makbulatun, maka dia termasuk zakat yang sah. Wa man addaha ba'da sholat, barang siapa yang membayarnya 1 Syawal sesudah sholat id, fahiya sodaqatun min sodaqatin, dia cuma zakat biasa aja, sedekah biasa aja, dia itu belum bayar zakat. Jadi puasanya terganggu sahnya. Gitu ya. Itulah kira-kira. Jadi malam ini saya simpulkan, saya sudah menjelaskan walaupun secara singkat fikih dari puasanya, ta'rifnya, maknanya, jami'an manian tadi. Kemudian yang kedua sahnya puasa, dan ketiga ibadah yang barokah yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Semoga manfaatnya. Usikum wasbiqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Wahyu Subudi atas tausiah yang sangat berharga dan penuh ilmu ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal dalam menyambut Ramadan, memperbaiki kualitas puasa, serta menjadikan ibadah kita lebih khusyuk dan penuh keberkahan. Amin, amin. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Dan doa penutup ini akan dipimpin langsung oleh Ustaz Wahyu Subudi. Kepada beliau kami persilakan. Maaf, sebelum doa, apa ada yang mau di sana? Karena ini majelis taklim, ada kesempatan untuk barangkali ada yang mau mengeksplor ilmu gitu. Oh, mungkin sebelum beri kesempatan. Nah, mau 1-2 orang bertanya, yang penting ada hidupnya. Ahya al-ilmi, jadi menghidupkan ilmu gitu dengan cara tanya jawab. Mungkin sebelum penutup atau sebelum pembacaan doa ini, kita Ustadz akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 ya Ustadz. Silakan. Berapa Ya. aja itu? Ya, kalau ada pertanyaan. Bersemua nggak apa-apa ya? Takutnya terjemahannya udah bosok. Ya, bagi yang mau ada pertanyaan boleh dipertanyakan langsung terkait bulan Ramadan atau terkait materi pada malam hari ini. Jadi bertanya jawab Bu ya Pak Bu, tanya jawab dalam majelis taklim itu harus dibudayakan, harus dibiasakan gitu. Dulu ada kasus begini, ini saya cerita sedikit ya. Ada kasus begini, seorang sahabat itu luka kepalanya,
kepalanya luka karena perang. Ya. Kemudian dia tuh tertidur, lalu mimpi basah. Seperti yang ibu bilang tadi, ibu, mimpi basah. Sahabat ini. Lalu sahabat ini nanya sama sahabat lain waktu bangun tidur, saya mimpi, tapi saya harus mandi untuk sholat, tapi kepala saya luka, gimana dong? Kan gitu. Maka sahabat lain tuh bilang begini, wah nggak bisa, itu kamu mesti mandi junub tetap, walaupun kepala luka, nggak bisa diganti dengan yang lain. Maka sahabat ini mati, karena kemasukan air kepala yang luka itu. Dia mungkin ke Nabi sahabat tadi begini. Maka Nabi murka. Nabi bilang, kalian tuh nggak tanya dulu. Kalian ini orang bodoh semua. Ala sifaul iyyi su'al. Obatnya bodoh itu bertanya, supaya orang-orang yang kayak tadi itu terselamatkan. Padahal orang itu nggak usah mandi, nggak apa-apa. Cukup dia membuat dengan kayak tayamum gitu loh. Guling-gulingan di pasir itu untuk menggantikan junubnya demi menghindari kepalanya terkena air itu loh. Nah, artinya hikmahnya sifaul iyyi su'al. Obatnya tidak tahu itu, obatnya bertanya. Tapi nggak apa-apa untuk malam ini kalau memang nggak ada yang tanya, cuman dibiasakan kalau taklim itu harus ada yang tanya. Pak RW silakan. Yang kedua Pak RW. Seandainya Ustadz nggak bisa jawab, maka Ustadz akan bilang, la adri, saya nggak tahu, tapi akan saya cari jawabannya. Gitu. Yang penting ada tanya jawab. Ya kan, Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suatu riwayat atau hadis, saya juga nggak ngerti Pak Ustadz mohon petunjuknya. Saya dengar dan saya tahu gitu kan. Ada suatu cerita bahwa ada suami istri itu melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Terus kemudian datang ke Rasulullah. Nah, singkat cerita bahwasanya itu akan suruh melakukan fidyah. Terus orang itu nggak mampu. Terus kemudian melakukan dam atau denda atau apa, mereka juga nggak mampu. Terus ujung-ujungnya bahkan oleh Rasulullah itu diberikan korma sebongkah atau apalah korma ke orang tersebut. Nah, itu maknanya seperti apa Pak Ustadz? Itu di dalam keseharian kita ini, aplikatifnya di dalam sehari-hari kita itu maknanya seperti apa itu? Jadi bukankah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Jadi kalau misalkan itu mereka nggak mampu melakukan dam, tidak mampu melakukan denda, tidak mampu melakukan fidyah apapun itu, akhirnya malah diberikan oleh Rasulullah itu ini korma gitu loh. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah itu betul riwayat yang benar? Apakah itu dari hadis? Soalnya saya pernah mendengar itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi disyariatkannya, dilarangnya orang berjima itu sebagaimana dilarangnya orang makan minum di siang hari bulan Ramadan, itu udah ditetapkan seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa lagi ditawar gitu ya. Nah, ada kasus yang saya kira kasus ini betul Pak, ada dari Bukhari menjadi contoh bagi kita semua. Seseorang datang sambil berkata, "Haduka, celaka saya Rasulullah. Ada apa celaka ini? Saya barusan gituan, bugonoan sama istri saya di bulan Ramadan." Lalu Rasulullah menanyakan dua hal. Sanggupkah kamu mengganti itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Bu ya. Jadi kafaratnya orang suami istri yang mencoba-coba nggak tahan di bulan Ramadan, kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain, bahasanya begitu. Jadi misalnya ini, saya di hari ke-15 nanti tuh nggak tahan, saya sama istri berjima, maka saya wajib mengganti di bulan Syawal nanti segera tuh.
2 bulan berturut-turut mutatabi'ain, maksudnya bulan hari pertama 2, 3 sampai hari ke-60. Kalau di hari ke-10 saya gagal, ulang dari permulaan. Begitu terus Pak. Nah, atau yang orang itu ditanya sama Rasulullah, sanggup nggak kamu? Nggak sanggup saya Rasulullah. Atau sanggup nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Bukan fidyah Pak. Amin to'an. Jadi memberi makan 60 orang miskin. Nggak sanggup ya Rasulullah. Rasulullah nyengir. Ya udah. Disuruh pergi dulu. Suruh pergi. Rasulullah tiba-tiba dapat kiriman kurma yang kira-kira bisa diberi untuk 60 orang. Maka Rasulullah memanggil orang itu, pakai ini kurma untuk bayar dan kamu itu yang tadi kamu kafar bayar pada orang paling miskin di kota ini, di kota Madinah ini. Kata orang itu, tidak ada yang paling miskin kecuali saya. Akhirnya ya udah Rasulullah ketawa, ya udah itu untuk kamu, sah udah itu. Tapi kita nggak bisa begitu. Maksud kita, misalnya bapak melanggar, datang ke Ustaz tanya, emang sanggup ente berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nggak sanggup. Kalau ngasih makan 60 orang miskin, nggak sanggup juga. Masa saya kasih bapak nasi padang 60 ribu, kan enggak? Tetap mesti bayar dananya itu. Jadi maknanya apa itu? Hati-hati, orang paling miskin aja bisa melanggar Pak. Apalagi kita yang empuk di rumah kasurnya pakai AC, lebih bisa melanggar lagi. Jadi hati-hati dengan segala rambu-rambu yang dilarang di bulan Ramadan. Selain makan minum yaitu jimat tadi. Itu maknanya. Ada lagi? Ibu? Mau tanya Ibu? Keluar mikrofonnya kasih supaya lebih bisa didengar yang lain. Silakan Bu. Lihatin. Alhamdulillah, nah Ibu ini pelopor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan tentang malam Lailatul Qadar. Iya. Waktu itu ada di Jember saya pernah. Iya. Nah itu kita sampai nginep Pak Ustaz di masjid itu ya, ikut sama cucu jam 12 malam. Iya. Saya nggak pernah ngelihat ada Lailatul Qadar itu di mana itu. Apa ada tanda atau bagaimana? Sekarang penasaran. Iya baik. Terima kasih ya Pak Ustaz. Ya. Ibu bertanya pada saya mengenai tanda fisik ya. Ya. Kelihatan apa kagak gitu ya. Dalam Al-Quran dan hadis memang ada sebuah riwayat, tapi bukan nggak marfu dari Nabi. Dia terputus gitu. Jadi bukan hadis dari Nabi, dari sahabat asar ini yang menyatakan begini, nanti kalau Lailatul Qadar malamnya, siangnya paginya nggak ada awan, sekedar hujan rintik gitu. Tapi itu ya perkara-perkara yang bersifat pendapat Bu. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu ayatnya saja menceritakan peristiwa gaib. Coba ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini Allah yang cerita nih. Di malam itu malaikat berbondong-bondong turun ke dunia, warruhu fiha. Dipimpin siapa? Jibril. Kita sampai mati nggak bisa lihat malaikat Pak. Perkara gaib nih. Terus biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhannya, Jibril itu mengurus semua urusan. Dalam hadis diceritakan Jibril datang ke depan orang yang lagi berbuat baik, zikir, berdiri, duduk, zikir, sholat, baca Quran segala macam. Zikir bilang, Assalamualaikum, Allah tetapkan takdirmu setahun depan ini. Itu namanya bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai pagi Jibril datangin satu-satu nih hamba Allah nih beserta malaikat itu untuk ngasih takdirnya, disertai Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang terjadi itu Bu, nggak bisa dirasain, tapi berdasarkan pengalaman batin orang-orang yang kena Lailatul Qadar, kayaknya habis Ramadan selesai di bulan Syawal, dia jadi pendiam, jadi kalem, hati-hati.
Bercanda, tapi gimana ya? Lebih hati-hati lah menghadapi hidup ini gitu. Jadi memang selamanya fisiknya Lailatul Qadar tidak akan bisa terbaca oleh kita. Karena kita ini dibatasi oleh ayat. Contoh, surat Jin ayat 26 berkata, ya'lamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Cuman Allah yang mengetahui ghaib. Tidak Allah kasih tahu yang barang ghaib itu pada siapapun juga, kecuali Rasul yang Allah ridhoi. Jadi kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, tidak pernah dikasih tahu barang ghaib. Terkecuali diberitahu secara lisan, bukan kaifiahnya, tapi kejadiannya. Kayak tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Coba itu doang. Ya, jadi ibu nggak perlu cemas. Siapa tahu pada malam itu memang diyakini Lailatul Qadar, maka ibu dapat. Nah, Siti Aisyah istri Nabi pernah tanya, kalau saya ketemu, saya yakin ini malam Qadar, Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca? Maka Nabi berkata, wa kulli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang minta maaf, maka maafin aku dong. Gitu doanya. Itu doang. Insya Allah ibu dapat pahala 83 tahun 4 bulan beribadah. Amin. Ya. Cari dan enaknya siap-siap di 10 bulan terakhir kagak ngapa-ngapain yang soal urusan dunia. Kalau ada piala dunia tinggalin dah, bola tinggalin dah, nggak manfaat. Di hari itu nggak manfaat. Apa aja yang penting ngaji segala macam. Insya Allah penting. Insya Allah dah. Gitu ya. Ada lagi ya? Ibu silakan. Naik ke diambil. Ya. Ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Ustadz, biasanya kan kalau sebelum puasa itu kita ada yang namanya penutupan pengajian sementara. Nah di situ kami berpengajian kami itu keluar Pak Ustadz, makan-makan di luar gitu. Nah habis itu ceritanya nih mau nonton gitu Pak Ustadz. Yang mau kami tonton itu ternyata nggak ada film itu. Terus tiba-tiba ada teman yang nyeletuk, ayo kita ke tempat karaoke aja. Nah, di situ Bu namanya siapa Bu? Bu Karsina. Catat Bu Karsina, karaoke. Nah, ini kayak Ustaz kayaknya. Bukan. Di situ kan karaoke gitu Pak. Yeah. Yang namanya karaoke itu kan pasti ada yang suka dangdut, ada yang suka pop. Kita kan juga di situ Pak. Yeah. Nah, pertanyaan saya, apakah itu suatu perbuatan dosa yang besar? Oh gitu. Ya, dan terus untuk memperbaiki diri supaya entar lain kali nggak begitu lagi gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Saya lihat Bapak udah banyak yang ngantuk nih. Nggak apa-apa sih. Kalau saya mau melayani sampai kapan boleh, tapi terakhir aja ya. Jadi Nabi pernah bersabda Bu, dengerin baik-baik. Min husnil Islam mar'i tarkuhu malam yakni. Sebagai tanda baiknya seorang muslim atau muslimat adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, pikirin manfaat apa enggak. Manfaat itu lawannya mudarat. Manfaat ini pasti pahalanya. Mudarat pasti berpotensi dosa. Coba iseng-iseng deh ibu karaoke nih. Ya kalau lagunya bagus sih gak apa-apa. Masih mending lah, mimpikah diriku melihat dirimu. Perempuan semua gak ada masalah. Tapi kalau lagunya udah yang digoyangnya mulai tuh, itu rafat, mengandung dosa. Besar kecilnya gak ada yang tahu kecuali Allah. Kan saya kita nyesel. Nanti kalau dosa itu ditumpuk, walaupun dosa kecil, lama-lama menutupi hati. Maka kata Rasulullah, min qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Rusaknya hati karena banyaknya dosa.
Kalau hati udah ditutupi dosa, ibu kupingnya tutup, dipanggil sama suami, Duk. Orang biasa karaoke, Duk, nggak denger, Duk, ya, boleh itu. Rumah tangganya goncang segala macam. Jadi orang Islam yang baik, orang yang sanggup meninggalin sesuatu yang nggak manfaat. Pikirin tuh, ya kalau karaoke manfaat buat misalnya ya reuni sama teman-teman silahkan. Mubah itu, jaiz dalam fikih. Tapi kalau berlebihan menjadikan dia makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh agama, makruh. Makruh ada dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih itu nggak berdosa, cuma dibenci aja sama agama, sama malaikat segala. Kalau makruh tahrim, sesuatu perbuatan yang mendekati haram. Gitu. Lu bayangin lu, tadinya kan mau nonton, nggak ada filmnya, ganti karaoke ganti musik dari pop ke dangdut, iya semua. Akhirnya yang diusur itu belum asarnya bubar tuh asarnya. Kan dari jam 12 jam 4 baru pulang, baru mas setengah 6 ya. Kacau balau. Ya. Tahu saya lihat ibu bukan di mall itu kan baik sih, bukan? Ya begitu ya. Kalau ditanya dosa besar ya enggak. Kan dosa besar ada 7 dosa besar tuh, ya kan? Syirik, durhaka orang tua, zina, ya kan? Terus riba gitu. Itu kan masuk karaoke. Dibenci, bukan dibenci Allah ya? Yang nggak disukai gitu. Mendingan cari yang manfaat, Bu. Ya, yang manfaat aja. Sekali seumur hidup. Iya. Semoga selamat, semoga kabul. Ya. Saya kira cukup ya, Bu. Pak, cukup ya. Baik, Mungkin doa. Baik, mari kita berdoa. Saya doa umum aja ya. Semoga apa yang telah kita capai pada malam ini Allah ridho dan memberi ampunan kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan, kemauan, keikhlasan dan keahlian dalam menjalani puasa Ramadan nanti. Amin. Amin. Sukses, iman dan ihtisaban sehingga Allah memberikan kita pahala dan memberikan kita pula surganya seterusnya. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni nas'aluka bi anni asyhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni nas'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.